Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sehat. Semoga kita semua yang hadir di sini dalam kondisi yang baik, sehat, dan sekalipun mungkin ada kondisi yang kurang baik, semoga diberikan kemudahan untuk mendapatkan setiap apa yang dibutuhkan untuk kembali sehat dan bisa beraktivitas kembali. Baik, Bapak Ibu, kita hadir di sini berkumpul siang hari ini, kita santai acaranya. Ini bukan sebuah seminar atau sesuatu yang sifatnya formal begitu. Kita lebih bersifat bincang-bincang, memperbincangkan lebih tepatnya. Tapi sebelum bincang-bincang kita akan mendengarkan cerita terlebih dahulu. Kita akan dengar tentang bagaimana Mbak Legis dan kemudian Mas Afif, Mbak Legis di Depok dan Mas Afif di Bandung, yang mengupayakan untuk mengolah lahan, gitu kan? Nah, mengapa saya sebut mengupayakan? Karena lahan itu kalau mau diolah ya memang perlu diupayakan. Seperti itu. Jadi tidak sekedar hanya langsung diolah. Mengapa harus demikian? Karena kita sudah mendapati dari banyak cerita, dari banyak kasus, sebenarnya permasalahan-permasalahan itu banyak yang muncul karena mengolah lahan tanpa sebuah perencanaan yang baik. Nah, kita akan belajar mendengar cerita dari Mbak Legis pertama yang akan bercerita nantinya tentang apa yang kemudian Mbak Legis kerjakan tahap demi tahap untuk bisa dibilang apa ya, berupaya mempertanggungjawabkan apa yang telah Tuhan titipkan, ya, telah Tuhan titipkan dalam bentuk lahan itu. Ya, itu nanti Hanya. kita dengar ya. Kita dengar cerita lebih lengkapnya nanti dari Mbak Legis seperti apa dan dari Mas Afif nanti seperti apa. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, tidak terus kemudian nanti kita bisa lanjut dengan sesi tanya jawab, kita berbincang. Bebas saja, dan sebenarnya kalau mau tanya atau menanggapi juga tidak perlu menunggu nanti waktu saya kita jawab, karena bisa disampaikan melalui chat box, melalui ruang chatting. Tapi kalau mau menyampaikan secara lisan, mungkin karena lebih merasa mantap kalau menanyakan secara lisan, nanti mohon tunggu di sesi tanya jawab. Baik, acara ini, seminar rakyat ini merupakan acara yang RMP selenggarakan, Akademi Rakyat Mandiri Pangan, yang memiliki komitmen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sesuai namanya, rakyat mandiri pangan. Jadi supaya masyarakat kita semua itu memiliki keberdayaan dalam hal kemandirian pangan. Jadi bukan cuma sekedar, "Woi pemerintah mana makanan, mana makanan, mana makanan." Nah, kita berinisiatif sendiri. Karena siapa lagi yang akan bertanggung jawab kepada diri kita sendiri kalau bukan diri kita sendiri, kan? Bukan begitu kan? Nah, bagi yang memiliki lahan ataupun tidak, sebenarnya memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal menyediakan pangan yang sehat bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat. Nah, itu gambaran besarnya dari ARMP. Kegiatannya seperti itu dilakukan, disampaikan melalui seminar rakyat maupun kelas yang gratis, maupun ada juga kelas yang berbayar. Nah, kita akan masuk ke dalam acara utama dari pertemuan kita siang hari ini. Pertama kita akan dengarkan cerita dari Mbak Legis. Mbak Legis ada di Depok ya Mbak ya. Ini saat ini lagi di Depok Mbak? Aslinya di Jakarta, Mas Chandra. Oh gitu. Tapi Depoknya tanahnya. Oh kebunnya, Ya. tinggalnya di Jakarta.
Oke. Iya. Oke, kalau begitu ini bukan sebuah seminar, jadi saya tidak membacakan sebuah CV atau resume pendidikannya apa, tinggalnya di mana segala macam ya. Ya, Nanti siap Mbak Mas Legi Chandra. silakan kalau mau memperkenalkan diri sendiri aja, silakan, saya persilakan. Baik, Oke, Bapak Ibu, teman-teman, kita sambut Mbak Legi. Silakan Mbak Legi. halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi menjelang siang buat teman-teman semua. Saat ini saya akan sharing sedikit tentang pengalaman 3 atau 4 bulan terakhir ya Mas Chandra ya, 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 ya. mengikuti kelas PDC di ARMP. Nah, hasilnya itu sebelumnya ini, awalnya memang mengikuti kelas ARMP di awal-awal pandemi, emang baru mulai untuk ikut bercocok tanam itu di awal pandemi juga, seperti kebanyakan orang. Jadinya, sangat bersyukur ketemu ARMP yang memperkenalkan permaculture kepada saya, sampai akhirnya nekat ikut kelas PDC untuk lebih dalam lagi ya persiapan dalam mengelola lahan. Nah, ini mungkin ada kayak presentasi sedikit, share screen dulu ya. Oke. Ini ada cerita dikit nih ya, Mas. Kita kan cerita-cerita aja ya, Mas Iya, ya. cerita-cerita aja, Mbak Legi. Jadi pas awal pandemi itu memang semua orang mengalami perubahan aktivitas, ya kita lockdown total, nggak bisa keluar untuk amannya. Sepertinya sekarang juga harus mulai lockdown lagi karena kondisinya semakin nggak menentu untuk di Jakarta. Jadinya untuk itu saya waktu itu memang ada lahan di Depok ini, orang tua saya yang mempunyai lahan tersebut. Kebetulan lahan tersebut tidak diapa-apakan, jadinya dia tanah kering kerontang seperti ini. Lalu juga masyarakat di sekitar situ banyak yang membuang sampah, jadikan tempat pembuangan sampah oleh mereka, dan ada beberapa pohon, ditanami pohon sama yang menunggu di tanah tersebut. Jadinya sebenarnya tanah itu udah 30 tahun lebih dibeli oleh orang tua saya, tapi tidak pernah diapa-apakan. Lalu kemudian, saya dan suami juga waktu itu awal-awal pandemi jadi berinisiatif bagaimana kalau kita lihat tanah tersebut kebetulan nggak terlalu jauh dari rumah, karena kita di Jakarta Selatan dan Depok, ya perbatasan Depok juga nggak terlalu jauh sama Jakarta, jadi kita lihat kondisinya mengenaskan sekali karena di sana banyak sekali sampah, jadi orang membuang sampah di situ dan tanahnya juga udah kering seperti yang terlihat di sini, dan pohon-pohon juga udah kayak mau mati, udah sekarat-sekarat, tidak diurus dengan baik karena di situ juga tidak ada pengairan sawah air, tidak ada saluran air. Jadi hanya memakai air hujan. Lalu lahan tersebut di sekitar, nah mungkin ini untuk PDC kami diajarkan untuk melihat observasi dulu Loh? ya Mas Chandra ya, sekitarnya seperti apa, lahannya seperti apa. Ini hasil observasi saya pada saat saya mengambil kelas PDC tersebut. Jadinya lahannya seperti ini. Di sekitarnya itu sudah bermunculan perumahan-perumahan dan sebagian besar, yang tadinya tanah perkebunan belimbing, di situ sudah mulai muncul perumahan-perumahan rakyat ini. Pada saat kita datang, kita bilang mau mengelola kebun itu menjadi kebun juga, yang mengelola tanah memangnya nggak mau dijual jadi perumahan aja nih Pak, Bu, gitu. Mereka lebih menyarankan, lebih untung loh Pak, ini kalau misalkan jadi perumahan gitu, yang di sini dapat ini, yang di sini dapat itu. Tapi kita kebetulan saat ini memang ingin menggarap kebun ini menjadi kebun yang nantinya berbasis permaculture dan menggunakan etika-etika permaculture. Jadi kita ingin kebun ini jadi tempat pembelajaran buat anak-anak juga, apalagi Sawangan ini nggak terlalu jauh dari Jakarta, dan pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya ke alam itu
kita lihat belum terlalu banyak. Pengennya sih nantinya kebun ini jadi kebun belajar buat anak-anak sekitar Depok dan Jakarta. Nah, ini area-area di situ. Ini lokasinya sebenarnya sekitarnya ini petanya mungkin peta tahun 2 tahun, 3 tahun yang lalu karena area yang hijau-hijau itu sekarang sudah perumahan. Sebagian besar di sini udah perumahan, di sini perumahan, semuanya perumahan. Jadinya kebunnya sudah semakin menipis. Gitu. Nah, untuk mendesain lahan tersebut kita perlu banyak data yang sifatnya untuk menjadi bahan kita nanti untuk menganalisa kebutuhan lahan tersebut seperti apa. Jadi untuk desainnya itu tidak akan tidak salah. Jadinya terbentuklah si permaculture tadi itu, jadi permanent agriculture, di mana nanti lahan itu akan terdesain dan akan hidup sesuai dengan yang kita harapkan. Ini hasil scale of permanence yang saya analisa di sana, iklimnya itu tropis, kelembapannya sekitar 58 sampai 90, terus ada tanaman-tanaman di sana yang sudah ada, lalu juga yang tadi saya jelaskan udah diperlihatkan juga udah ada bangunan parkiran dan ada pendopo juga, tanahnya juga karena tadi udah kering dan organiknya juga sedikit. Di sekitar situ ada beberapa kebun belimbing yang saya tidak tahu akan sampai kapan. Jadi mereka membentuk microclimate juga, angin tidak terlalu kencang dan agak matahari juga tidak terlalu banyak masuk. Nah, ini saat mendesain kita butuh peralatan-peralatan untuk ukur tanah. Ini ada untuk mengukur kelembapan dan suhu. Ini yang di sebelah yang masih ada kebun belimbing yang membuat area kebun kita agak sedikit tidak diterpa angin juga, dan matahari juga nggak terlalu banyak masuk. Nah, jadi muncullah kebun Gia. Nah, kebun Gia ini hasil kami kira-kira berembuk bahwa kita mau membuat si kebun Gia ini nih. Kebun Gia ini awalnya dia kita cari kata dari bahasa Latin artinya bumi, di mana visinya itu kita ingin membuat kebun yang nanti tuh menjadi pusat pendidikan yang mengajarkan berkebun, bercocok tanam, atau pelajaran tentang alam yang secara regeneratif, yang nantinya agar masyarakat menjadi paham pentingnya sayang bumi, sayang manusia, dan belajar berbagi dengan sekitar mereka, dan menjalankan perannya di bumi sebagai khalifah. Nah, itu visinya Kebun Gia. Nah, misinya tuh nanti kita ingin menyediakan tempat yang nyaman, jadinya orang ke sana masyarakat bisa langsung berinteraksi langsung, belajar untuk lebih memahami alam, lalu juga membangun kebun permaculture tadi dengan memberi kontribusinya kepada sekitar dan juga bumi, memanfaatkan energi seoptimal mungkin dari segi air dan juga matahari. Ini kita juga mengelola bahan-bahan organik untuk buat tanah, media tanam, POC, MOL, sama ekoenzim. Nah, ini kondisi lahannya setelah saya masukin sudah mulai diolah dengan cara PDC. Sebenarnya sekarang karena lockdown kita agak susah untuk menjenguk area sana, kebun di sana, tapi ini juga tanahnya sudah banyak kita masukkan organik, sudah mulai kita buat bedengan-bedengan yang sifatnya udah layer, udah ada rest bed, terus di sini juga kita udah mulai tanaman-tanaman perintis ya untuk menghidupkan tanah tadi. Nah, ini hasil gambar desain yang setelah kita analisa kondisi di sana, kita akan membuat kebunnya akan seperti ini. Di sini ada zona 1, ada zona awalnya di zona 0 sini, ada zona 1-nya untuk kitchen garden, ada zona 2-nya juga nanti buat di sini ada area buat anak-anak nanti bisa bermain sambil berinteraksi dengan alam.
Ini kolam ikannya juga nanti tempat anak berinteraksi dengan alam dan pembelajaran tentang hewan. Rencananya juga akan ada kayak kelinci, marmut, kayak gitu ya. Selain dia membantu kita jadi karyawan kita juga, pekerja-pekerja di kebun yang menghasilkan kompos, dia juga bisa jadi traktor-traktor yang memakan gulma-gulma. Lalu nanti di ini ada kolam ikan, kita beternak lele dan gurame sekarang sudah mulai. Lalu di sini ada pohon-pohon buah-buahan, terus di bawahnya tuh ada ayam-ayam, akan berternak ayam, nanti mereka selain jadi kayak, traktor untuk mengais-ngais membuat kompos di bawah sini, selain itu juga, kotorannya bisa langsung menjadi bahan organik yang membuat tanah lebih subur lagi. Itu. Tantangannya sebenarnya yang muncul dari perancangan ini, lahan ini agak jauh dari lokasi rumah saya, jadi memang agak sulit untuk mengkontrolnya setiap hari. Dan ada tukang kebun yang sudah memang kita ajarkan tentang cocok tanam permaculture ini, tapi ya itu, mereka kan banyak sudah punya pengetahuan sebelumnya dan agak sulit menerima konsep permaculture yang kita tawarkan. Selain itu juga di area itu karena banyak, warga, sudah ada banyak perumahan, mereka kadang-kadang agak keberatan dengan misalkan kita, mau berternak ayam atau kambing atau ternak-ternak yang menurut mereka mengeluarkan bau kurang enak. Terus, lokasinya juga itu dekat dengan tower itu, Sutet, jadinya agak khawatir ini listrik. Sampai sekarang warga-warga sekitar situ juga masih suka membuang sampah ke area kebun. Mereka, eee, melempar sampahnya dalam plastik gitu, terus melempar ke kebun karena itu area yang tanah kosong menurut mereka. Jadi memang harus kita beri pagar untuk hal tersebut. Nah, ini zona-zona yang udah kita yang akan dikembangkan. Nih ada penjelasan zonanya, di zona 0 ini yang biasanya buat rumah, tempat tinggal manusia, itu ada nanti ada gazebo, nanti ini fotonya. Nah, ini gazebo, ini ada, magot, masih dalam proses belajar juga, nanti teman-teman bisa share ini tempat kita ternak maggot, jadinya sampah-sampah di sekitar, kebun ini kita tampung, sampah-sampah organiknya untuk kasih makan maggot tersebut, lalu nanti maggotnya juga bisa mengolah menjadikan kompos, selain kita taruh buat di kebun kita juga, kita tawarkan ke masyarakat juga. Lalu ini zona satunya nanti akan ada kitchen garden, untuk nanti anak-anak bisa langsung berinteraksi dengan alam, jadinya, pathways-nya itu kita buat banyak, sensor-sensori buat anak-anak, karena usia mereka kan emang belajar untuk sensori dan mengikuti pola alam. Jadi dengan mengikuti pola alam ini, anak-anak lebih menyatu dengan alam, jadi mereka juga terbiasa dan terstimulasi, sensornya tersebut, jadi, bagus untuk pertumbuhan mereka. Tuh, nah ini zona 2-nya nanti akan ada area yang tadi ada kolam ikan, terus ada anak-anak cepat langsung berinteraksi dengan kelinci, atau hewan-hewan yang, kelinci atau hamster, pokoknya anak-anak banyak belajar di sini. Ini ada kayak area mereka bisa, langsung stimulasi dengan batu-batu, langsung bisa bercocok tanam juga di situ. Ini zona 3 nanti akan ada banyak tanaman perennial, lalu ada pohon-pohon buah-buah yang kecil, nanti saat panen juga masyarakat yang datang ke sana bisa langsung panen, dan mereka bisa lihat langsung, proses menanamnya, proses,
perawatannya, jadi semua di situ terbuka buat umum. Tuh. Nah, ini rencananya yang di sekitar pohon-pohon buah tadi akan ada ayam, ada kandang ayamnya gitu. Nah, ayam ini nanti akan berfungsi sebagai traktor juga. Jadi mereka akan sekitar sini, akan membuat kompos dan juga mengais-ngais tanah itu membuat tanah menjadi lebih subur. Rencananya akan ada sumur biochar juga. Jadinya saat kita mempruning batang-batang pohon ini, di situ kita bisa bikin arang dengan membuat sendiri arang tersebut yang nantinya arang itu juga waste ya dari pohon pruning pohon ini, arang itu akan berfungsi sebagai rumah-rumah mikroorganisme di tanah karena kita masukkan lagi ke dalam tanah. Jadinya emang siklus tidak ada sisa waste sama sekali dengan permaculture tadi ini. Nah, di zona 5 ini nanti akan kita ada tepian pakai bambu rencananya, dia itu sifatnya akan jadi pemecah angin dan penyimpan air tanah juga. Lalu juga kalau bambu ini kan banyak fungsinya, akan banyak berguna juga seperti daunnya kita jadikan kompos, bisa dijadikan tempat untuk membuat mall. Jadinya di kebun tersebut nanti memang semuanya jadi kesatuan, jadi siklus yang saling mendukung satu sama lainnya dengan menerapkan prinsip-prinsip permaculture tadi seperti no waste atau memanfaatkan tepian. Jadi ada prinsip-prinsip yang akan kita selalu terapkan di kebun tersebut. Seperti itu intinya Segitu. untuk kebun Gia. Oke. Mohon doanya perencanaan ini dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Ya, untuk sekarang kami sudah banyak untuk tukang kebun juga sudah banyak mau disuruh melakukan apa yang kita rancang ini. Lalu juga sudah mulai dalam tahap kayak seperti membuat bedengan-bedengan, lalu beternak beternak ikannya juga sudah mulai kita bujuk untuk menggunakan metode permaculture di mana juga jadi waste-nya kayak air ikan juga dimanfaatkan untuk tumbuhan, jadinya energi yang ada di dalam kebun itu memang berputar di situ saja gitu. Dan bermanfaat untuk selain bumi, masyarakat sekitar dan juga kita sebagai pengelola kebun tersebut. Seperti itu, Mas Chandra. Oke. Sudah? Sudah. Oh, kalau ada cerita lagi boleh kok. Cerita lagi. Serunya sih ini kita gimana? banyak belajar sih kalau dalam berkebun itu saya sebagai orang yang baru dalam berkebun itu dengan mengetahui permaculture itu kita jadi banyak belajar. Jadi lebih tadinya kan tujuan berkebun tuh kayaknya panen ya. Ya. Terus ada panennya gitu. Panennya apa gitu. Setelah aduh ini habis semai setelah seminggu kok nggak nambah-nambah, kayak nggak tinggi-tinggi, pas panennya kok segini-gini aja gitu. Nah dengan permaculture ini kita juga jadi lebih nerimo, terus habis itu kondisi jadinya nggak terlalu apa namanya harus panennya gede-gede, harus panennya banyak gitu. Jadi gimana kita ngebaca alam, gimana kita juga memberi kontribusi ke alam, jadinya dinikmati proses tersebut gitu, pembelajaran ini. Jadi nggak pembelajarannya banyak gitu dari berkebun ini. Tuh. Jadi sebenarnya panenannya malah bertambah ya, karena Panenannya dengan sendirinya bertambah, malah kadang-kadang banyak benih-benih yang kita nggak semai tiba-tiba muncul gitu kan, ini kapan ya? Kayak dari kompos-kompos gitu. Itu sih menurut aku kayak cara alam berterima kasih pada pekebun-pekebun sih, kayak dikasih bonus gitu, tiba-tiba ada pohon melon muncul gitu, ada apa dari kompos misalkan, terus mereka berbuah juga tomat-tomat gitu.
Itu kayak bonus nih, terima kasih ya sudah merawat kami, terima kasih seperti itu jadinya kayak Mas. Iya, 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 iya. Itu menarik sekali dan juga maksud saya bukan hanya mengenai jenis tanaman, namun juga yang kita panen itu adalah sebuah sikap hati yang lebih lebih mungkin lebih membahagiakan lah gitu ya. Iya, Karena kan betul betul Mas. Terus ini sekarang dari panen ini gimana? sebenarnya tadinya kan dari hobi ya Mas ya, berkebun Mm-mm. ini. Terus akhirnya sekarang banyak teman-teman aku yang mau dong panenannya gitu. Akhirnya jadi mendatangkan uang juga sih kalau misalkan Oh kita begitu. lagi mau ini. Ya, 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 Akhirnya ya. gitu, ada yang request apa aja kalau lagi panen, kan teman kita jadi tahu kalau yang nanam kan kita nggak pakai pestisida, mereka tahu kalau kita nanamnya tuh jadi pakai organik, nggak pakai kimia-kimia, jadi lebih percaya. Ya, karena eh, sudah jelas bisa digaransi, bisa dijamin. Betul Mas. Apalagi di Mm-mm. Jakarta itu organik itu kan hits banget ya Mas ya. Iya. Waduh, ini Nah, Jaksel kayaknya tuh hits banget organik, padahal menanam yang seperti ini tuh sebenarnya nggak terlalu sulit sih sebenarnya kalau mau dipelajari, mau mau berusaha, itu tuh sebenarnya nggak sesulit yang kita pikir. Terus kayaknya kan orang organik tuh kayaknya susah gitu, makanya jadi industri yang mahal juga. Tapi setelah dilakukan, ternyata bisa kok gitu, ternyata nggak sesulit itu, apalagi saya sangat suka juga dengan, prinsip permaculture yang no waste ini sih, benar-benar nggak ada sampah organik sama sekali di rumah. Yang saya pernah share juga ke teman-teman RMP bahwa malah saya meminta-minta sampah organik tetangga-tetangga. malah nyari Iya, ya. tetangga tuh udah pagi-pagi udah setor sampah organik karena saya butuh buat masukin ke dalam tanah lagi itu. Buat Ya, jadi ya, ya. pupuk atau buat ya macam-macam deh, Mas. Itu saya cuma membayangkan itu sebuah perasaan atau sebuah kebahagiaan yang benar-benar tidak bisa dinilai dengan rupiah. Jadi kalau mungkin orang berkebun itu mikirnya kalau berkebun apalagi kemudian mengarah ke produksi, melihatnya adalah rupiahnya saja. Tapi kalau dari Mbak Legis cerita singkat ini, menurut saya ceritanya singkat sekali ini tadi, kurang banyak ini sebenarnya. Cuma dari cerita singkat ini saja itu sudah kelihatan bahwa yang Mbak Legis panen dari kebun itu bukan sekedar bukan sekedar tanamannya. Putus-putus. Tadi mungkin pertanyaan yang paling mendasar dulu nih. Ini kebunnya Mbak Legis dan Mas Afif ini menerima kunjungan reguler atau tidak? Gitu. Terus kemudian adalah apakah di kebunnya Mbak Legis dan Mas Afif di pondok pesantren nanti atau sekarang itu sudah ada kegiatan untuk magang dalam artian praktek sekaligus belajar tentang mengelola kebunnya. Oke, mungkin Mbak Legis dulu, silakan Mbak. Siap. Nah, kalau di kebun saya ini masih proses observasi. Seperti katanya Kang Afif nih, masih belum setahun kita ngelihat kondisinya seperti apa. Terus untuk didatangi juga masih proses belajar, jadinya masih banyak yang mesti dibangun, masih banyak yang mesti diperbaiki. Jadinya masih dalam bentuk proses, doakan saja bisa segera dibuka buat umum, jadinya bisa dikunjungi juga buat masyarakat sekitar dan bermanfaat buat banyak orang. Oh, oke. Tapi kalau appointment boleh dong, Mbak? Oh boleh, boleh Boleh banget. ya. Oke. Jadi ini bukan sebuah tempat yang sifatnya publik, Enggak. tapi bukan berarti terus tidak boleh dikunjungi sama sekali Oh gitu. iya, Ya, kan silakan memang saja. niatnya untuk jadi tempat pembelajaran buat banyak orang. Jadinya kita emang sama-sama belajar sih di sini kalau untuk permaculture-nya. Gitu. Ya, itu prinsip kita ya, selalu sama-sama belajar. Jadi memang kita sama-sama belajar dan sama-sama memahami bahwa mengapa judul seminar rakyat juga saat ini juga mengambil judul perjalanan menuju Iya. permaculture gitu kan, karena permaculture bukan saat sudah membuat bedengan-bedengan, sudah membuat kebun yang
antik-antik gitu kan, yang unik terus kemudian selesai kan. Ternyata kan kita sudah belajar bahwa itu bukan tujuan akhir gitu. Jadi memang permaculture adalah sebuah perjalanan, dan mungkin kita tidak bisa membayangkan kapan akan tiba di sana. Jadi karena ini mau perjalanan yang jauh, dan ada kutipan bahwa ya kalau mau berjalan cepat ya berjalan sendiri, tapi kalau mau berjalan jauh berjalanlah bersama-sama. Nah, maka memang salah satu tujuan dari kita memberikan waktu kepada Mbak Legis, Mas Hafid, dan teman-teman di sana di kebun masing-masing untuk berbagi, bercerita saat ini, juga turut mengundang. Nah, ini ini saya mengatasnamakan Mbak Legis sama Mas Hafid ini jadinya, mengundang teman-teman yang mendengarkan seminar rakyat saat ini, jika hendak terlibat untuk bersama-sama berjalan menuju permaculture, tentunya itu adalah sebuah undangan bagi teman-teman semuanya. Baik, ada beberapa pertanyaan lebih detail. Kita fokus dulu ke Mbak Legis. Oke, Mbak Legis, tadi ada pertanyaan, terutama mengenai ini, Mbak. Kan awalnya dipakai buat tempat buang sampah tuh. Nah, tempat terus saat mau dirubah menjadi kebun seperti itu, apakah ada konflik tanda kutip dengan masyarakat? Terus bagaimana memulihkan tempat yang semula jadi tempat buang sampah terus jadi tempat buat nanam, itu caranya gimana, Mbak Legis? Itu dulu, Mbak Legis, silakan. Siap. Ini Mas Chandra, kalau konflik dengan masyarakat sekitar tuh pasti ada ya. Jadi lahan sampahnya mereka jadi hilang gitu. Nah itu pendekatannya emang kita bujukin, kita kasih lihat bahwa ini untuk kebaikan bersama kok. Nanti kayak sekarang nih kalau ada panen-panen gitu, kita memang kasih ke mereka karena kan lahannya cukup besar. Ada 800 meter persegi gitu. Jadi tanaman-tanaman itu suka hasil lahannya sebagian kita beri ke mereka, bahwa kita beri pembelajaran juga bahwa dengan dijadikan kebun ini nanti akan ada hasilnya. Rencananya sih kita pengen mengajak masyarakat sekitar juga untuk misalkan mereka mau ikut kayak berpartisipasi mengolah lahan itu tuh udah ada lahan tersebut gitu. Terus untuk sampah kan sekarang kita menerima sampah organik mereka asal mereka sudah memilahnya gitu. Yang diberi ke kita emang hanya sampah organiknya. Nah, itu kita akan olah dan merubahnya menjadi kompos. Kalau untuk yang lahan yang terkontaminasi itu, saya sempat emang browsing gimana caranya memulihkan tanah itu. Ada beberapa cara, itu salah satunya dengan menanam tanaman-tanaman yang memang menyerap racun-racun atau polutan-polutan yang di tanah tersebut. Bisa digunakan tanaman-tanaman perintis, bisa juga kayak tanaman-tanaman seperti bunga marigold atau bunga matahari, itu juga menyerap kadar logam atau kadar polusi di dalam tanah. Dan juga banyak memberikan mold, mikroorganisme juga kita banyak tuang ke tanah tersebut dan masukkan bahan-bahan organik. Itu juga fungsinya untuk menyehatkan tanah yang sudah terkontaminasi oleh polutan-polutan. Gitu, Mas Chandra. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Tapi sebelum ke pertanyaan berikutnya, Mas Afif, mungkin kalau mau membagikan kontaknya ke teman-teman, tadi ada nanya IG-nya atau kontaknya, silakan dicantumkan di chat box. Sekaligus ngecek pertanyaan-pertanyaan yang akan direspon Mas Afif setelah ini ya, Mas Afif ya. Iya, Mas. Oke. Terus lanjut, Mbak Legis. Ada pertanyaan lain tentang ini, melibatkan mitra berkebun atau pekerja di kebun. Kan kadang kita belajar terus kita punya keinginan begini itu, tapi kemudian benar. Ya, terus kemudian wah apa sih ibu ini nggak pernah berkebun aja kok, gitu kan. saya nggak tahu dulu responnya seperti apa. Mungkin bisa ceritakan bagaimana itu dulu, Kak. Benar responnya seperti itu. Ini ibu baru datang udah langsung ngatur-ngatur. Benar, Mas Chandra.
Tapi kan akhirnya kayak bikin mall kayak gitu-gitu tuh Mas, yang kayaknya mereka apa sih pakai bikin-bikin dari sampah kok dikumpulin kayak gitu. Bikin kompos itu tuh mereka nggak ngerti ya, ada juga banana circle, kan saya juga ajarin bikin banana circle buat jadi kelempatan tanahnya juga lebih bisa di-maintain, itu juga saya suruh gali, ada beberapa banana circle sekitar kebun saya itu, jadi masukin bahan-bahan organik bisa di dalam situ juga, selain dia fungsinya kan jadi banyak ya Mas, jadi kompos, bisa juga jadi di tanah juga jadi gembur, tanahnya juga jadi kelembapannya lebih terjaga dengan si banana circle ini tadi. Nah, tadinya kan mereka nggak lihat apa sih maksudnya nih Ibu, ngaco aja gitu, mungkin nggak tahu tentang banana circle itu kan, sama kompos, sama mall kayak gitu, buat apa lagi sih ini Ibu nih, jadi pokoknya percobaan aja lah kita. Nah, setelah itu, setelah sebulan 2 bulan kan kelihatan hasilnya, tanah tuh makin gembur, lalu tanaman-tanaman yang ditanam di sana tuh memang lebih kelihatan lebih subur dan penyiramannya tanah juga nggak terlalu ini juga nggak terlalu seberat yang sebelumnya mereka lakukan gitu. Karena kan Sebulan dengan sudah kerasa ya, sendirinya Mbak ya? makin terbentuk tuh ekosistem di sekitar. Kenapa? Sebulan udah berasa ya bagi mereka ya? Iya, iya. Sebulan 2 bulan tuh udah kelihatan bahwa tanahnya tuh yang tadinya retak-retak karena kita masukin kompos kayak gitu-gitu kan sudah mulai terlihat. Apalagi disiram-siram mol juga sih kita aku siram POC, pokoknya gimana caranya si tanah itu di kebun itu jadi hidup gitu. Sekarang sih udah kelihatan banget sih bahwa yang tadinya retak-retak itu udah nggak ada sih. Terus memang kita tanam kayak tanaman perintis-perintis yang legum itu kita tanam juga, jadinya kadar nitrogen di tanah itu juga jadi bagus, jadinya subur juga. Jadi kelihatan sih sama yang jaga kelihatan, oh bener ya Bu, ternyata metodenya kayak gini-gini tuh bener bikin subur tanah. Akhirnya mereka juga ngikutin juga akhirnya. Gitu. Yang penting sih pembuktiannya aja sih, terus jangan menyerah. Iya, 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 betul, betul, betul. Ada unsur sintetis kah yang dipakai? Soalnya tadinya juga mereka kan dikit-dikit tuh pestisida, ini ada semut Mbak, ada ulat gitu. Mau beli pestisida, gue bilang, nggak usah, tanamin aja banyakan bunga. Nah itu banyak bunga kan di rumah, di kebun itu tadinya kering, sekarang kan banyak marigold, ada ini bunga matahari, kedikir, itu banyak bunga banget sekarang. Jadinya mereka juga tanya apa sih ini nanam-nanam bunga buat apa kayak gitu. Mereka tadinya nggak ngeh, tapi lama-lama 2 bulan 3 bulan mungkin ya, ulat-ulat itu mulai sangat berkurang gitu. Belalang itu agak ya fokusnya di bunga-bunga itu aja dan tidak menyerang sayur-sayuran. Tadinya mereka pesimis banget sih sayur bisa tumbuh di kebun itu gitu. Wow, luar biasa ini. Ada sebuah kepesimisan ternyata ya di awal ya, untuk Iya. menanam sayur ya. Iya katanya nggak mungkin Bu, nggak mungkin tumbuh karena di sini banyak hama gitu katanya. Tapi setelah kita ini refugia, tanam-tanaman refugia gitu, ya memang teralihkan, hama itu tetap ada, tapi kan kita berikan mereka tempat sendiri buat mereka menikmati areanya. Iya, iya, iya. Menarik ini. Mungkin kita bisa dibuat sesi khusus ini nanti nih untuk ke kebun Gia ini nanti bercerita lebih lengkap tadi bagaimana istilahnya apa ya, recovery atau revitalisasi dari kebun Gia ini. Oke, nah ada pertanyaan dan ini saya rasa ini cocok dijawab oleh Mbak Legis walaupun tidak ditujukan secara spesifik kepada Mbak Legis. Terlalu banyak jenis. Sebentar ya. Ada yang suara masuk. Oh, baik. Ada yang menanya, ini kan dekat pemukiman, jadi mungkin saya asumsikan urban atau semi urban ya. Ada yang menanyakan tentang apakah permaculture, mungkin membayangkan seperti punya Mbak Legis, itu bisa diaplikasikan di lahan kota yang mungkin lahan secara horizontalnya terbatas. Oh,
Bisa banget. Wah, ini bisa banget sih, Mas. Di rumah saya pribadi, di rooftop-nya itu saya terapkan permaculture. Jadinya walaupun pakai pot-pot, itu juga saya pokoknya menghidupkan tanah dengan tadi bahan organik, banyak kompos, disiram dengan VOC atau MOL secara reguler, terus tanamnya juga berdasarkan convenient, terus ini juga jadinya secara prinsip permaculture itu bisa diterapkan di kota-kota seperti Jakarta. Jadinya tidak terbatas dengan lahan sih, apapun itu namanya prinsip permaculture pasti bisa diterapkan sih, walaupun lahannya terbatas. Wah, luar biasa. Ini menguatkan sekali ini. Terutama ini tadi yang menanyakan Kakak Melani Tinambunan yang menanyakan itu tadi. Jadi buat teman-teman yang lain juga mungkin yang penasaran, permaculture harus lahan luas dong kalau kayak gitu. Dengan segitu kan. Kalau saya yang jawab itu kan nggak afdol Mbak, soalnya kan saya nggak cerita tentang praktek. Yang barusan cerita tentang praktek kan Mbak Legis. Jadi sangat. Ya, di Jakarta ini di atap saya itu luasnya cuma 2 meter kali 5 mungkin. Iya. Dan itu isinya cuma pot-pot aja, ada beberapa growing bag gitu, tapi memang ke konsep permaculture yang diterapkan di atap itu seperti kayak companion plant, terus ada tanaman-tanaman refugia, jadinya bisa banget sih di Jakarta. Oke, itu keren sekali. Baik, mungkin untuk kita gantian dulu ke Mas Hafid ya, Mbak Legis ya. Baik, kembali ke Mbak Legis. Bagaimana tentang bibit, Mbak? Mikrofonnya dulu, Mbak Legis. Halo, ya. Ya, Kalau sudah. bibit sama kayak Kang Hafid sih, kita pengennya dia akan terjadi siklus. Biasanya sih dengan benih-benih tanaman itu saat kita panen ada satu tanaman yang dibuat benih, jadinya dia dibiarkan tua. Nanti kayak sawi, selada itu biasanya kan benihnya gampang dari bunga-bunganya itu bisa kita ambil. Jadinya udah akhirnya nanti akan jadi mandiri benih lagi karena benih juga kita buat sendiri gitu. Dihasilkan terus kita tanam lagi. Gitu. Oke. Jadi pertimbangannya itu saja ya, masalah bibit atau benih tadi adalah kita mencari yang bisa dibenihkan kembali ya, seperti itu ya. Ya. Ya, ini kalau di dalam di dalam pelajaran yang kita menyebutkan itu sebagai nantinya akan menjadi tanaman lokal, gitu. Karena sudah regeneratif beberapa generasi di situ, ya artinya ya sebenarnya itulah yang namanya tanaman lokal, dan tanaman lokal itu memiliki banyak keunggulan dibandingkan dari bibit lainnya.